Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang beranggotakan, saya sendiri Risma Zulfiana, Saya Nur Alia Fajri. Saya Maisa Zahra dan saya Jenderal Kesalian Afifah. ingin mempresentasikan dengan judul eh, Keadilan di Ujung Jari, Perjuangan Mahasiswa Membangun Institusi Kuat Melalui Advokasi Digital Anti Korupsi, lalu dengan subjudul Strategi Sinergi Moralitas Pemuda dan Teknologi Menuju SDG 16. Oke, selanjutnya itu adalah latar belakang. Korupsi merupakan penyakit sosial, ekonomi, dan politik yang masih menjadi masalah serius di Indonesia. Praktik ini menghambat pembangunan nasional serta mencapai SDG 16 yang menekankan pada keadilan dan kelembagaan yang kuat. Perkembangan teknologi digital memunculkan tantangan baru berupa cyber corruption yang membuat praktik korupsi semakin sulit diawasi. Hal ini tercermin dari skor Corruption Perception Index Indonesia sebesar 34 dari 100, yang menunjukkan lemahnya kepercayaan publik terhadap tata kelola dan upaya pemberantasan korupsi. Ya, untuk selanjutnya yaitu masuk ke inti dari gagasan kami. Kami merumuskan sebuah solusi utama yang kami sebut sebagai pembentuk jaring-jaring integritas, di mana konsep ini bukanlah sebuah gerakan tunggal, melainkan sebuah sinergi yang mendapatkan dua kekuatan besar secara berdampingan. Di mana yang pertama, mahasiswa atau BEM, yang bertindak sebagai pilar etika dan mobilisator moral publik. Di sini manusia menjadi penjaga nilai-nilai kejujuran. Selanjutnya yang kedua ada teknologi yang berfungsi sebagai infrastruktur untuk menciptakan akuntabilitas sistematik. Teknologi di sini hadir sebagai alat pengawasan yang objektif untuk meminimalisir celah kecurangan. Kedua kekuatan ini bersama-sama membentuk jaring-jaring yang tangguh untuk merespon tantangan SDG 16, yaitu mewujudkan institusi yang kuat dan adil. Di mana selanjutnya, mari kita bedah lebih dalam mengenai peran mahasiswa sebagai pilar pertama dalam jaring tersebut. Mengapa mahasiswa begitu krusial? Karena sebagai pilar etika, mahasiswa memiliki kekuatan demografi moral, yaitu semangat idealisme dan kesadaran etis yang tinggi untuk menegakkan keadilan dan kejujuran di tengah masyarakat. Lalu, ada aksi nyata di lapangan. Peran ini diwujudkan melalui advokasi kebijakan untuk mengawal transparansi, menyebarkan pendidikan anti korupsi, serta membentuk komunitas literasi digital bagi manusia. Selanjutnya, ada peran BEM, di mana Badan Eksekutif Mahasiswa harus mampu menjadi motor penggerak utama. BEM tidak hanya bergerak secara konvensional, tetapi harus mulai memanfaatkan teknologi, seperti melakukan audit sosial berbasis data atau kampanye visualisasi anggaran publik agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas. Selanjutnya yaitu teknologi sebagai senjata transparansi, di mana pada inovasi digital pemanfaatan e-procurement dan open data eh, mendorong proses yang lebih terbuka. Sementara untuk AI dan big data digunakan untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Pada blockchain berperan untuk mencegah manipulasi data keuangan publik karena sifatnya yang transparan dan tidak dapat diubah. Selain itu, Whistleblowing System menyediakan platform yang aman bagi masyarakat untuk melaporkan penyimpangan tanpa adanya rasa takut. Sinergi merajut jaring integritas, di mana dalam hal ini interlocking mention eh, merupakan kolaborasi erat antara pemuda sebagai digital native dengan solusi teknologi, di mana pemuda sebagai digital native berkolaborasi aktif dengan solusi teknologi untuk memperkuat transparansi. Selanjutnya itu program inovatif, di mana pada program inovatif ini diwujudkan lewat hackathon anti korupsi, audit sosial terhadap data pengadaan publik, serta data storytelling agar informasi mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian tantangan dan risiko. Dalam pemberantasan korupsi berbasis digital, terdapat beberapa tantangan utama. Yang pertama, digital
repression, yaitu ancaman serangan cyber serta risiko terhadap pelapor, sehingga perlindungan hukum bagi whistleblower sangat dibutuhkan. Yang kedua, digital divide, berupa kesenjangan akses dan literasi digital di masyarakat. Yang ketiga, resistensi institusi, yaitu birokrasi yang masih enggan terbuka dan beradaptasi dengan transparansi digital. Kesimpulannya, pemberantasan korupsi memerlukan sinergi antara moral pemuda dan inovasi teknologi. Dengan integrasi, partisipasi aktif, dan pemanfaatan teknologi yang tepat, kita dapat mewujudkan institusi yang adil, akuntabel, dan sejalan dengan tujuan SDG 16. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.